Halo teman-teman, selamat sore. Bertemu lagi bersama saya. Video kali ini kita akan membahas masalah bagaimana caranya kita membangun rumah walet agar kedepannya tidak ada suatu penyesalan. Yang akan saya bahas ini rumah walet saya cukup sederhana. Bangunan ini kita semi permanen. Nah, ini semi permanen. Kemudian yang akan saya bagikan ke teman-teman, bangunan rumah walet terdiri dari 3 tipe bagian. Yang pertama, dia menggunakan bahan material kayu semuanya. Mungkin dindingnya menggunakan kayu, terus dinding luarnya menggunakan seng, tapi bahan materialnya menggunakan kayu. Yang ketiga, menggunakan bahan material beton untuk fondasi kerangka payungnya. Dan yang ketiga, kita menggunakan bangunan semi permanen seperti milik saya ini. Ini bahan materialnya kayu, kemudian di luarnya menggunakan semen, kemudian di dalamnya juga menggunakan semen. Jadi pada sore ini saya akan membahas terkait masalah struktur bangunan rumah walet. Jadi kita belum bisa masuk ke dalam rumah walet saya karena di samping ini sore, kemudian cuacanya tidak memungkinkan untuk kita masuk karena burung-burung sudah pada berada di dalam rumah walet. Nah, untuk itu akan saya bahas bangunan rumah walet yang pertama. Bangunan rumah walet yang pertama itu kita menggunakan bahan material kayu. Diusahakan sebelum teman-teman membangun rumah walet atau belum terlanjur jauh perjalanannya, diusahakan kita menggunakan pondasi awalnya dengan menggunakan kayu ulen untuk tiang bawahnya. Kemudian tiang atas terserah kita mau pakai kayu apa untuk sambungan dengan ketinggian yang teman-teman inginkan. Kenapa kita harus menggunakan kayu ulen? Karena kayu ulen dia cukup bagus dan mengantisipasi terjadinya serangan hama rayap. Nah, banyak teman-teman yang sudah membangun merasa kesal karena bangunan mereka termakan oleh rayap. Nah, persoalan masalah rayap nanti akan kita bahas di video yang selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas masalah bangunan yang menggunakan bahan material beton. Untuk betonnya, kalau memang teman-teman ingin membangun di bagian tanah yang agak padat, jadi kita menggunakan tiang beton sampai rangka payungnya. Kemudian bisa menggunakan dinding bata atau menggunakan semen biasa. Itu terserah dari kawan-kawan. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahan material kayu. Kemudian untuk dindingnya kita menggunakan semen, di dalamnya juga bisa menggunakan semen atau menggunakan material kayu. Ini bangunan semi permanen. Kemudian terkait masalah bangunan yang harus teman-teman pelajari dan harus ketahui sebelum terlalu jauh untuk melangkah, kita harus melihat arah mata angin atau posisi terbitnya timur, barat, utara, dan selatan. Jadi biasanya kawan-kawan menyarankan untuk lubang masuk burung kita usahakan tidak berada di wilayah timur atau berada di wilayah barat yang pada
pergantian dari malam ke siang itu akan memancarkan cahaya yang cukup terang ke rumah walet burung, ke rumah walet teman-teman semua. Jadi kalau punya saya ini adalah ada suatu kesalahan, cuman dia tidak terlalu fatal, cuman dia tidak juga menghadap ke timur atau ke barat, jadi agak miring, cuman tidak menghadap ke utara atau selatan. Jadi diusahakan benar-benar posisi utara selatan, karena kalau timur barat dia tetap akan memantulkan cahaya. Ketika berada di wilayah timur pagi-pagi sampai tengah hari, cuaca sinar yang ditimbulkan oleh matahari ke rumah walet teman-teman di dalamnya akan terang. Nah, begitu juga sebaliknya kalau dia ke arah barat, sore harinya dia akan terang untuk di ruangan rumah walet. Jadi rumah walet saya sebenarnya masih banyak kesalahan-kesalahan. Untuk itu saya tidak berharap teman-teman membangun setelah terbangun nanti akan ada suatu penyesalan. Jadi saya memberikan pengetahuan ini atau pengalaman ini supaya teman-teman sebelum membangun sudah jauh sebelumnya mengetahui bagaimana sih kita membangun rumah walet itu supaya tidak ada penyesalan. Nah, untuk kali ini yang akan saya bagikan adalah bagaimana pengaruhnya volume di dalam rumah walet itu sendiri terkait masalah kelembaban, suhu, sirkulasi udara. Nah, ini adalah yang paling harus teman-teman pelajari. Untuk bangunan rumah walet diusahakan dia itu volume dalamnya itu harus sesuai daripada sirkulasi udara supaya tidak menimbulkan suhu panas. Triknya ada satu. Yang pertama itu terkait masalah ukuran. Ukuran yang paling bagus itu adalah ukuran kalau dia lebarnya 4, panjangnya minimal 10 sampai seterusnya. Itu minimal 10, kemudian 12, 16, 20 dan seterusnya itu akan lebih bagus. Kemudian ukuran lebarnya 6, panjangnya 8 atau panjang 10. Itu untuk bangunan rumah walet. Kenapa? Antara ukuran 4 meter lebar sampai dia 10 panjangnya itu dikatakan bagus, dan 6 kali 8 itu bagus karena sirkulasi udara, ya, sirkulasi udara cukup untuk di ruangan itu tidak terlalu panas karena tidak berdempetan. Jadi kalau ukurannya pendek, jadi udara panas itu akan cepat datang dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi kalau ukurannya lebar, dia ada pembagian panasnya. Nah, ini saya pelajari dari rumah walet saya. Jadi untuk itu hati-hati kawan-kawan, kalau memang belum terlanjur membangun, jadi bangunannya harus seperti yang saya sampaikan. Kalau itu kita mempunyai satu kemampuan. Jadi antara 4 kali 8 ini punya saya 4 kali 8 sama dengan ketika ada bangunan 4 kali 10 atau 4 kali 12, maka bangunan 4 kali 8 ini akan kalah. Jadi bangunan 4 kali 8 ini dia akan menemui sesuatu keberhasilan itu tahun kelima ke atas. Nah, kemudian untuk bangunan 4 kali 10, 4 kali 12 atau bangunan 6 kali 8
tingkat keberhasilannya itu di atas 3 tahun ke atas. Lumayan. Kalau ini 5 tahun 4 kali 8, kemudian 4 kali 10 atau 4 kali 12, kita bisa menikmati hasilnya lumayan banyak itu di tahun ketiga ke atas. Jadi sebelum kawan-kawan membangun, usahakan volume bangunan itu sesuai dengan yang telah kita sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman pemula atau yang belum membuat bangunan rumah walet. Kemudian yang sudah membangun rumah walet, ukurannya mungkin kependekan, mungkin bisa ditambahkan, dan mencoba apa betul apa yang saya sampaikan. Tingkat keberhasilannya itu mempengaruhi dari bangunan rumah walet kita, itu mempengaruhi tingkat keberhasilan daripada yang kita harapkan. Nah, untuk itu mungkin ini bisa menjadi pedoman, bisa menjadi regulasi sebelum teman-teman melakukan pembangunan untuk rumah walet itu sendiri. Kasihan dana yang kita keluarkan cukup besar, akan tetapi kita berharap itu akan cepat mengembalikan, tetapi pada kenyataan itu sangat lama baru kita bisa menikmati. Nah, yang kita harapkan, kita mengeluarkan dana besar dalam kurun waktu beberapa tahun, 1-3 tahun kita sudah bisa menikmati daripada hasil apa yang telah kita keluarkan. Jadi untuk itu hanya ini yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Ikuti terus video saya yang selanjutnya. Saya akan berbagi pengalaman apa yang saya dapatkan. Tentunya saya akan mereview bukan dari rumah walet orang lain, tapi di rumah walet saya sendiri, meskipun rumah walet saya sendiri belum sepenuhnya maksimal. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti dan menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video saya bermanfaat bagi saudara, teman-teman sekalian. Hanya ini yang bisa saya bagikan, dan saya tutup dengan salam satu hobi.